Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini Vicky Darmawan, bertugas sebagai moderator dalam sesi tanya jawab bahasa Indonesia di Liga Perpustakaan Universitas Airlangga. Untuk kelompok 1 diharap segera mempersiapkan untuk sesi tanya jawab. Saya alihkan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih Mas Vicky. Di sini kami dari kelompok 1 akan membuka sesi untuk tanya jawab. Dimohon untuk penanya pertama untuk kelompok 1, Mbak Tania untuk open mic. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 2, mewakili kelompok saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa saja faktor-faktor paham yang dapat dinyatakan ke dalam radikalisme? Baik, untuk kelompok 1, pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Baik, untuk penanya selanjutnya bisa untuk Penanya selanjutnya Mbak Nafira Putri, dimohon untuk open mic. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, sebutkan ancaman radikalisme yang sering terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Atrica Novia. Saya dari kelompok 4. Monggo. Terima kasih. Mungkin Atrica masih mengalami gangguan koneksi, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh open mic. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, anak-anak di sekolah dasar hingga menengah beresiko terpapar ajaran radikalisme. Kekhawatiran oleh orang tua pun terjadi dan bagaimana kelompok Anda menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, boleh untuk open mic. Baik, saya Devi Ayu dari kelompok 7. Dari kelompok 7, saya ingin bertanya bagaimana anak bisa terdoktrin radikalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya bertanya, saya Vicky Darmawan dari kelompok 9. Pertanyaannya, tolong berikan contoh peristiwa-peristiwa radikalisme yang pernah terjadi di dalam
ataupun di luar negeri, dan coba sebutkan faktor penyebabnya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Vicky. Baik, untuk pertanyaan terakhir, boleh untuk open mic. Perkenalkan, nama saya Syafa Arhansyani. Saya dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan radikalisme? Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1, saya berikan waktu untuk berdiskusi sebentar dan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sania kelompok 2. Ada tiga faktor yaitu faktor domestik, faktor internasional, dan juga faktor kultural. Faktor domestik yaitu masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan kecewa kepada pemerintah menjadi pemicu orang-orang itu bergabung ke kelompok teroris atau ISIS. Lalu faktor internasional dikarenakan ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, serta imperialisme modern negara superpower. Lalu yang terakhir yakni faktor kultural, yakni masalah pemahaman sempit tentang kitab suci, terutama Al-Quran yang ditafsirkan secara bebas. Oke, bisa saya kembalikan lagi kepada penanya bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1 sudah dijawab. Apakah masih kurang jelas atau... Terima kasih karena sudah menjawab, sudah jelas jawabannya. Iya, sebelumnya untuk yang bertanya selanjutnya harap menyebutkan nama dan NIM agar nanti bisa dicatat untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Terima kasih. Kepada kelompok 1 bisa dilanjutkan lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Safira Putri Humairoh dari kelompok 6. Sebutkan ancaman radikalisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, di tahun 1953 ada DI atau TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang mencoba untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Terus ada FPI atau Front Pembela Islam. Terus ada HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang terang-terangan mendukung berdirinya negara khilafah atau negara Islam dan tidak mengakui keberadaan Pancasila. Terima kasih. Baik, jawaban dari Ersa Fitri sudah jelas dan paham. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 bisa dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya bisa open mic ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Atrica mengenai pihak-pihak yang dapat mengatasi radikalisme. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga selayaknya menjadi tempat strategis untuk menanamkan dasar-dasar pemikiran yang damai, toleran, dan ramah pada anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan anti-radikalisme, baik itu melalui akademik maupun di luar akademik.
Yang ketiga adalah masyarakat. Upaya menangkal paham radikal terorisme bisa dimulai dengan menciptakan suasana yang guyup rukun di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas? Untuk penanya, bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas atau masih kurang jelas? Untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi, pertanyaan dari siapa? Kelompok 1 yang barusan dijawab. Dari Atrica. Ya, mungkin Atrica sedang gangguan jaringannya. Bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mustika Kurniawa Putri dari kelompok 4. Tanggapan kelompok kami mengenai hal tersebut ialah dengan melakukan langkah pencegahan radikalisme. Ada dua kondisi dalam hal ini. Kondisi pertama, jika anak tersebut sudah terpapar radikalisme. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan rehabilitasi dengan cara melakukan pembinaan kepribadian kepada anak tersebut secara berkala. Yang kedua, yaitu melakukan reedukasi yang bertujuan untuk menangkal tentang paham radikalisme yang sudah ada di anak tersebut, sehingga paham tersebut tidak akan berkembang lagi. Kondisi kedua, yaitu jika anak belum terpapar radikalisme, dapat dilakukan beberapa upaya preventif, yaitu yang pertama, melakukan pembinaan wawasan kebangsaan. Anak di sini diajarkan untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, pengetahuan terkait ideologi Pancasila, dan menanamkan sikap cinta tanah air. Jika hal tersebut dijalankan, maka kemungkinan terpapar radikalisme akan semakin kecil. Yang kedua, yaitu melakukan pembinaan agama, agar anak tersebut memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, saya kembalikan kepada penanya, Mbak Mustika. Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Ya. Oke, karena Ya, sudah terima jelas. kasih. Oh iya, karena sudah jelas, kelompok 1 bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk menyingkat waktu juga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Ayu Widyaningrum dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana anak bisa terdoktrin radikalisme? Baik, intinya itu kan bahwa radikalisme ini sebetulnya itu kalau anak terperangkap dari radikalisme, dia itu korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif dan juga tidak stabil lingkungannya. Jadi remaja ataupun anak ini dalam masa yang amat stres ataupun juga galau. Jadi dengan keadaan demikian seperti penuh tekanan dan sebagainya, kurang apresiasi, mudah terpengaruh oleh hal apapun. Bisa juga seperti LGBT, geng motor, tawuran, pornografi, seks bebas, dan salah satunya ini radikalisme. Apakah bisa dipahami? Jawaban dari saya. Dikembalikan kepada penanya, Devi, bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah jelas atau masih kurang jelas? Ya, sudah. Terima kasih, Reza. Sama-sama. Oke, untuk kelompok 1 bisa dilanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya Tanri Dewi Insani dari kelompok 1 izin menjawab dari pertanyaan Siti. Dari kelompok 5, bagaimana bentuk radikalisme yang digunakan oleh mahasiswa menurut kelompok kalian?
Takri, maaf, ke-mute. Ya, saya ulangi. Izin menjawab pertanyaan dari Siti kelompok 5. Salah satu buktinya adalah tertangkapnya 5 dari 7 pelayan Pepi Fernando yang pada saat itu masih berstatus sebagai seorang lulusan S1. Bahkan di antaranya dari UIN Syarif Hidayatullah. Menurut pendapat Muhammad Hakiki bahwa perguruan tinggi umum saran rekrutmen bagi gerakan yang bersifat radikal. Ada 2 faktor yang paling mendasar terjadinya radikalisme kalangan mahasiswa. Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi di internal gerakan-gerakan radikal. Salah satu bukti yang pertama adalah adanya konversi dari IAIN ke UIN, membuka peluang yang sangat besar bagi alumni-alumni SMU atau SMK atau STM untuk menjadi mahasiswa tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya atas jawaban dari kelompok 1. Apakah bisa dipahami atau masih kurang jelas? Siti dari kelompok 5. Baik, sudah dipahami. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 bisa dilanjutkan untuk menjawab ke pertanyaan selanjutnya. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, kelompok 1. Menjawab pertanyaan dari Yusak Triputra Pamungkas dari kelompok 8. Bagaimana menurut Anda mengenai radikalisme yang sudah berkembang di kalangan kampus saat ini? Paham radikalisme kebanyakan memang memasuki lingkungan kampus yang menyerang pemikiran-pemikiran mahasiswa. Contohnya seperti kelompok yang menyebarkan ideologi anti Pancasila dan berambisi. Kelompok 1, Mbak Romadus Zaro, untuk suaranya putus-putus. Sebentar. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, jelas. Sebentar ya. Sebentar. Iya. Baik, saya lanjutkan. Paham radikalisme kebanyakan memang memasuki lingkungan kampus yang menyerang pemikiran-pemikiran mahasiswa. Contohnya seperti kelompok yang menyebarkan ideologi anti Pancasila dan berambisi mendirikan negara khilafah dan terkait dengan jaringan teror global negara Islam atau ISIS. Target penyebaran untuk radikalisme di lingkungan kampus biasanya adalah masjid, organisasi mahasiswa, serta media sosial. Jadi menurut saya, kita sebagai mahasiswa harus lebih membentengi diri kita sendiri dengan sikap dan rasa nasionalisme yang tinggi, menjaga pergaulan, serta meningkatkan pengetahuan agar kita bisa lebih kritis dan waspada terhadap paham radikalisme yang banyak muncul di kalangan kampus. Apakah sudah jelas? Saya kembalikan kepada penanya. Oke, karena sudah jelas, boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Vicky. Berikan contoh peristiwa-peristiwa radikalisme yang pernah terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri dan coba sebutkan faktor penyebabnya. Yang pertama itu bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018. Faktor penyebabnya terdesak dari tekanan dunia barat seperti Amerika Serikat dan Rusia. Akibat tekanan dua negara besar tersebut, ISIS memerintahkan jaringannya untuk melakukan aksi serangan teror di seluruh dunia termasuk di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Yang kedua, ledakan bom di Bandara Brussels. Faktor penyebabnya, beberapa kota menjadi tempat tinggal sel militan Islami, tetapi yang paling aktif adalah di Brussels dan bagian barat daya, khususnya Molenbeek, daerah yang sebagian penduduknya adalah etnis Maroko. Sudah, terima kasih. Terima kasih kelompok 1, jawabannya sangat jelas. Mungkin bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan dari penanya selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan terakhir dari Syafa'a Ada Yusyani dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan atau undang-undang pemerintah dan sebagainya, maju dalam berpikir atau bertindak. Di sini radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Syafa Ada Yusyani, bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih kurang jelas jawabannya? Sudah jelas, moderator. Terima kasih, Ersa. Oke. Untuk kelompok 1 berarti pertanyaan dari Syafa itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya? Ya, terakhir pertanyaannya. Berarti untuk kelompok 1 saya ambil alih untuk penutupan. Untuk kelompok 1 berarti sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya. Kelompok 1 harap memberi kesimpulan. Baik, kelompok 1 bisa ditutup sesi tanya jawabnya. Baik, sekian dan terima kasih yang telah bertanya tentang materi radikalisme untuk kelompok 1. Sekiranya kalau ada kata salah maupun perkataan yang tidak berkenan menurut Anda semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.